Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bahwa pada hari ini kita akan membahas materi Quran Hadis. Dan Quran Hadis ini kita ambil materi yaitu surat Al-Humazah dan surat Al-Bayyinah. Nanti kita bahas adalah surat Al-Humazah dulu. Kemudian kita ambil dari KD 34, memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Humazah dan surat Al-Bayyinah. Baik anak-anak, itu yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian kita lanjut yaitu surat Al-Bayyinah. Apa anak-anak yang akan lakukan dalam pelajaran kali ini dalam surat Al-Bayyinah? Maka anak-anak yang pertama menulis surat Al-Bayyinah. Nanti silahkan ditulis di buku pelajaran atau buku catatan Quran Hadis, ditulis surat Al-Bayyinah lengkap. Silahkan dibuka Quran atau bersama tulis surat Al-Bayyinah lengkap. Kemudian yang kedua, anak-anak harus membaca surat Al-Bayyinah. Silahkan anak-anak dibaca surat Al-Bayyinah ini berkali-kali, perlu setiap malam, sehingga nanti anak akan hafal, lancar untuk hafal. Baik, selanjutnya menghafal surat Al-Bayyinah. Nah, ini anak-anak wajib hukumnya hafal surat Al-Bayyinah, tapi tidak sekarang. Nanti di akhir semester 2 ini Pak Guru tanya, atau kita bentuknya adalah tes lesan menghafal surat Al-Bayyinah. Nulis bisa, membaca, dan kemudian menghafal. Ini yang saya minta Pak Guru nanti di akhir semesteran anak-anak Al-Bayyinah. Baik anak-anak, kita lanjut pada surat Al-Bayyinah. Itu apa yang perlu kamu ketahui anak-anak kelas 5. Yang pertama, golongan surat apa? Surat Al-Bayyinah itu merupakan golongan surat Al-Madiniyah. Madiniyah itu berarti turun di Madinah. Dan ini mayoritas ulama menggolongkan surat Al-Bayyinah itu termasuk golongan surat Madaniyah. Kemudian terdiri dari beberapa ayat. Surat Al-Bayyinah itu terdiri dari 8 ayat yang diurutkan ke 98 yang diturunkan setelah surat Al-Falaq. Itu anak-anak yang perlu anak ketahui tentang surat Al-Bayyinah. Kemudian kita lanjut pada arti surat Al-Bayyinah. Nah, ini arti terjemahan ayat 1. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, bagi orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka. Agama apa? Agama Yahudi, agama keyakinan mereka. Kapan meninggalnya? Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi ini ditunjukkan kepada yang nyata. Kita lanjut pada isi kandungan surat Al-Bayyinah yang terdiri dari 8 ayat tadi. Yang pertama, apa isi kandungannya? Adalah sejarah risalah Nabi Muhammad SAW kepada seluruh ahli kitab dan kaum musyrikin serta manusia secara umumnya. Sehingga kalau kita melihat Al-Quran itu ada juga di situ sejarah. Kita akan sejarah di Al-Quran itu ada. Nah, dalam surat Al-Bayyinah itu sejarah Rasulullah ini kepada seluruh ahli kitab dan kaum miskin serta manusia secara umumnya. Jadi sejarahnya diberikan pada orang ahli kitab, kepada orang miskin, dan kepada secara umum
Ini yang kandungan yang pertama. Kemudian yang kandungan yang kedua adalah pada masa itu kaum musyrikin di Mekah waktu itu sejarah mengikuti Nabi Ibrahim, menyembah berhala yang justru diperangi Nabi Ibrahim. Pengikut Nabi Ibrahim tapi menyembah berhala itu diperangi. Sementara orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa, yang mengikuti Musa cenderung mengabaikan nilai spiritual yang diajarkan Nabi Musa, bahkan memarah kelompok lain di luar mereka. Itu di luar kelompok itu diperangi. Padahal kita tahu bahwa agama itu menyatukan. Kemudian di sisi lain yang kita dengar adanya agama Nasrani atau agama Kristen itu mengakui mengikuti ajaran Nabi Isa dan pengkultusan Nabi Isa anak Tuhan. Ini yang kita lihat di dalam kandungan sejarah surat Al-Bayyinah. Kemudian selanjutnya yang keempat, isi dari surat Al-Bayyinah atau kandungan surat Al-Bayyinah Al-Qur'an adalah yang ketiga. Dengan keadaan serta kondisi pada masa jahiliyah itu, setelah datangnya Rasul yang dijanjikan Allah dan tercantum sifat-sifatnya dalam kitab suci kaum Yahudi maupun Nasrani, tidak serta-merta dipercayai, bahkan mereka berselisih setelah datangnya utusan Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat keempat. Jadi mestinya itu Rasulullah itu hadir atau datang menjadi utusan itu sudah tercantum dalam kitab kaum Yahudi atau Nasrani. Tapi kaum Yahudi dan Nasrani tidak serta-merta langsung percaya, tidak percaya pada Rasulullah. Ini dijelaskan pada ayat yang keempat, surat Al-Bayyinah. Kita lanjut isi kandungan yang keempat. Pada mulanya sumber agama hakikatnya adalah satu prinsip ajaran mudah dan jelas, sehingga tidak ada dalil yang mengantar pada perbedaan dan perselisihan. Aslinya pada mulanya itu agama itu hakikatnya adalah prinsip ajaran mudah dan jelas, tidak ada pada perbedaan dan perselisihan. Ini dalam surat Al-Bayyinah. Sedangkan yang kelima, saat ini menegaskan kaum keumuman ajaran Nabi Muhammad pada seluruh manusia, namun tidak semuanya menerima ajaran yang dibawanya, sehingga kita tahu tidak langsung orang itu percaya, tapi ada juga yang mengingkari. Ini pun sampai sekarang juga ada yang namanya orang yang tidak percaya, itu juga ada. Kita lihat dalam pelaksanaan sehari-hari saja. Baik, kita lanjut yang keenam. Ini yang terakhir, kandungan yang terakhir, ajaran yang bermanfaat Muhammad SAW, yaitu agama Islam, menegaskan bahwa ajaran tidak mengandung kecuali apa yang bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah maupun amalan perbuatan. Di dalam risalah yang dibawanya, yakni Al-Quran, pula terdapat petunjuk serta prinsip kedamaian, karena sejatinya Islam adalah rahmat lil alam. Inilah yang kita ketahui bahwa agama Islam adalah rahmat lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam, baik itu manusia, baik itu hewan, dan juga itu tumbuhan. Itu rahmat lil alamin, semua alam. Sehingga kita tahu bahwa agama yang paling baik agama Islam, yang paling benar dan baik adalah agama Islam. Itu baik itu anak-anak yang saya sampaikan, jelas bahwa ini merupakan video singkat. Untuk itu saya minta dipelajari dan diputar kembali. Dan tadi di awal saya mengatakan silahkan Al-Bayyinah ini dibaca, ditulis dan dibaca. Di mana? Ditulis di buku tugas, di buku pelajaran Al-Quran. Insya Allah nanti akan Pak Guru tagih ketika nanti di akhir-akhir minggu nanti saudara perintah, silakan nanti anak-anak mengumpulkan. Saya kira itu yang saya sampaikan dengan singkat ini. Mudah-mudahan nanti bisa paham, dan insya Allah nanti akan saya kirimi buku anak-anak untuk mencatat. Ini sebagai materi awal dalam video ini, dan saya yakin video ini kurang baik dan mohon maaf kalau ada kesalahan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.